Grayson, you've had amazing success. Hustle. Powerful friends who can make life. There's two types. Halo guys, selamat datang kembali di channel 7 menit dan masih bareng Dava di sini. Film kali ini bercerita tentang Marla Grayson yang memiliki bisnis panti jompo. Bukannya merawat para lansia dengan baik, Marla justru mengeruk kekayaan mereka untuk kepentingan pribadi. Bisa dibilang guys, Marla melakukan penculikan dan perampokan dengan cara yang sangat halus. Dan inti dari cerita kali ini guys, terjadi nyata di luar sana. Langsung saja deh, daripada lama-lama, pasang dulu headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik. Dan ini dia cerita penipuan berkedok sebagai pengurus panti jompo. Di awal film, kita akan melihat sepintas kehidupan para lansia di salah satu panti jompo elit yang ada di Amerika Serikat. Mereka guys dilayani dengan baik dan ditempatkan di tempat yang sangat nyaman. Suatu ketika, seorang pemuda bernama Alex datang dengan emosi hingga membuat keributan dan menyerang seorang satpam yang menghalanginya untuk masuk. Keributan itu pun berakhir di pengadilan. Alex kemudian protes bahwa Marla telah membawa paksa ibunya ke panti jompo. Ia juga kecewa terhadap pengadilan yang memberikan Marla hak sebagai wali pendamping, padahal Alex mengaku masih mampu mengurus ibunya. Alex merasa Marla telah memeras harta ibunya karena setelah pindah ke panti jompo, rumah ibunya dilelang termasuk seluruh properti yang berharga habis dijual. Alex dengan lantang mengatakan jika Marla adalah penculik dan pemeras yang tidak punya empati. Now Miss Grayson has barred me from seeing my mother at all. It's a goddamn nightmare. She has kidnapped my mother. Menanggapi tuduhan tersebut, Marla dengan santainya menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya adalah semata-mata karena peduli dengan ibu Alex. Seluruh uang hasil lelangan ia gunakan untuk kebutuhan selama di panti, dan kalaupun ada sedikit yang ia gunakan, itu adalah sebagai upah dari profesinya. Marla kemudian membalikan jika Alex tak pernah mau mengurus ibunya yang selama ini diterlantarkan sendirian di rumah. Alex pun membela bahwa ibunya sendiri yang tak mau pindah dari rumah tersebut. Pembelaan itu ternyata tidak didengar dan hakim pun malah menyetujui permintaan Marla, yaitu Alex tidak diperbolehkan lagi datang ke panti jompo. Last time you visited her, you assaulted a staff member and vandalized a reception area. Kemenangan atas sidang tersebut dinikmati Marla tak begitu lama, karena ketika kembali ke kantornya, ia mendapati kabar bahwa salah satu kliennya meninggal. Klien itu bernama Alan Levitt yang tinggal di panti jompo milik rekan Marla yaitu Sam. Bukannya sedih guys, Marla justru kesal karena Alan adalah salah satu kliennya yang kaya raya dan kini hartanya yang ia urus harus dikembalikan kepada keluarga Levitt. Namun di samping itu, kematian Alan juga memberikan kabar baik karena kamar yang ditempatinya kini kosong dan Marla bisa membawa lansia lain untuk mengisinya. Namun sebelum itu, saya meminta bookingan 30 juta karena ada wali-wali lain yang juga menginginkan tempat di panti tersebut. Marla pun tak banyak berpikir lagi. Ia langsung setuju dan segera mengajak rekan kerjanya Lisa untuk menemui Dr. Karen. Selama ini, Dr. Karen selalu membantu Marla mencarikan calon lansia. Dan karena ia tahu Marla mendapatkan banyak uang dari sana, Karen pun meminta bagian saham yang Marla miliki di salah satu panti jompo. Marla dan Lisa setuju, tapi syaratnya Karen harus memberikan seorang lansia yang sangat kaya raya. I'm helping you feed the money monster, but I hardly see any of the gold for myself. Give me a taste. Karen kemudian memberikan data seorang pasien bernama Jennifer Peterson yang baru-baru ini didiagnosa mengalami demensia ringan. Sebenarnya penyakit Jennifer tak memenuhi syarat untuk ditempatkan di panti jompo ataupun diberikan wali pendamping. Namun Karen bersedia memberikan kesaksian palsu bahwa penyakit yang dialami Jennifer sangat berat sehingga pengadilan nantinya memberikan hak kepada Marla untuk menjadi walinya. Marla akhirnya sepakat dan sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan, Lisa lebih dulu mencari tahu lebih detail lagi mengenai latar belakang dan keseharian Jennifer. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, didapatlah bahwa Jennifer mempunyai 3 rekening deposito dengan bunga yang sangat besar. Selain itu, ia juga punya banyak properti mahal serta tinggal di perumahan elit. Terakhir guys, poin yang paling menggiurkan bagi Marla dan Lisa adalah Jennifer tak pernah menikah dan tak punya keluarga. Sehingga dengan begitu, Marla bisa menghabiskan seluruh hartanya.
Setelah yakin bahwa Jennifer adalah prospek yang menguntungkan, Karen dan Marla datang ke persidangan untuk mengajukan permohonan. Sesuai rencana, Karen berhasil membuat hakim percaya dan memberikan keputusan bahwa Marla akan menjadi wali pendamping yang bertanggung jawab merawat Jennifer serta mengurus seluruh kekayaannya. She cannot take adequate care of herself, and I believe she is at high risk if left alone in her own home. Di hari selanjutnya, Marla pun langsung menjemput Jennifer dan ia sangat kaget ketika membaca keputusan dari pengadilan. Ia merasa masih sehat dan mampu beraktivitas sehingga tak perlu dibawa ke panti jompo. Namun semua alasan tersebut tak didengar, bahkan Marla mengancam jika Jennifer menolak ikut, nantinya akan berurusan dengan polisi yang ikut bersamanya. Mau tak mau, Jennifer yang sudah tua itu pun menuruti perintah Marla. Dan sebelum pergi, Marla langsung mengambil kunci rumah dan mengatakan jika ia akan mengurus semuanya dengan aman. Overseeing the upkeep of your property until you sort this out. Let's go. We just want to make sure that your property's taken care of. Seluruh suster di panti segera menyambutnya dengan baik. Lalu Sam menjelaskan setiap fasilitas mewah yang ada di sana. Jennifer hanya bisa pasrah. Ia tak bisa menolak ketika Marla merebut HP-nya secara halus dan memberikannya kepada suster. Marla hanya mengatakan jika membutuhkan sesuatu, maka ia akan selalu siap membantu. Jennifer pun hanya bengong dan masih tak paham dengan apa yang terjadi kepadanya. Sementara itu, Marla dan Lisa mendatangi rumah Jennifer untuk mengambil dan menjual seluruh properti berharga yang ada di sana. Semua barang yang dianggap berharga ludes, termasuk isi brankas rahasia yang isinya adalah berlian-berlian mahal. Berlian itu pun Marla ambil, sementara sebagian hasil penjualan properti ia gunakan untuk bersenang-senang bersama Lisa yang sekaligus menjadi pacarnya. Semuanya berjalan lancar sesuai yang Marla harapkan hingga muncul supir taksi bernama Alexi yang mengaku telah dipesan oleh Jennifer. Lisa yang kebetulan sedang merenovasi rumah mengatakan bahwa Jennifer sudah pindah dan rumah tersebut sudah dijual. She doesn't live here anymore. What? She moved. Miss Peterson moved. Ternyata selama ini Jennifer punya seorang anak bernama Ramon dan Ramon ini adalah seorang mafia yang sudah lama menghapus identitasnya. Ramon sangat terkejut karena selama 7 tahun terakhir ibunya tak pernah melewatkan waktu pertemuan. Ramon sangat marah dan meminta agar Alexi segera mencari tahu kemana ibunya pergi. Find her and bring her to me. Beberapa hari kemudian, Alexi pun datang membawa kabar bahwa Jennifer berada di salah satu panti jompo atas perintah pengadilan. Ramon tentu saja kaget karena yang ia tahu ibunya baik-baik saja selama ini. Alexi kemudian menjelaskan jika Dr. Karen memberikan kesaksian di pengadilan bahwa kondisi Jennifer dianggap sudah tak bisa lagi mengurus diri sendiri. Menurut Alexi, kemungkinan besar seorang wanita bernama Marla yang menjadi dalangnya karena saat ini dialah wali yang berhak atas harta dan juga nyawa Jennifer. Now has full control of your mother's life and assets. Esoknya, Ramon pun mengutus pengacaranya Dean untuk menemui Marla dan mengaku sebagai pengacara pribadi Jennifer. Dalam basa-basinya, Dean pun mengatakan jika sistem bisnis Marla hanya mengeruk kekayaan para lansia dengan kedoknya sebagai wali. Namun walau begitu, Dean tak peduli asalkan Marla membebaskan Jennifer yang menjadi kliennya. Marla hanya tersenyum dan berkata jika dirinya cuma menjalankan perintah dari pengadilan. Marla dengan tegas menolak permintaan Dean, bahkan ketika ia ditawari uang kompensasi sebesar $300.000. Marla pun tahu jika Jennifer tak punya pengacara pribadi dan tak mungkin juga ia bisa menelpon dari panti. Marla jadi curiga sekaligus penasaran siapa sebenarnya orang yang mengutus Dean dan rela memberikan uang sebanyak itu. Akhirnya karena tak berhasil dibujuk, Dean pun pamit dan sebelum pergi ia mengingatkan jika Marla pasti akan sangat menyesal dengan keputusannya. Esoknya guys, Marla pun datang ke panti untuk menanyakan langsung siapa Dean dan apa hubungannya dengan Jennifer. Jennifer yang saat itu dipengaruhi obat bius hanya tersenyum dan mengatakan jika Marla saat ini dalam bahaya. Marla pun semakin penasaran dan mengancam akan mengambil seluruh harta Jennifer termasuk seluruh berlian yang ia temukan. Jennifer pun kembali mengancam bahwa sebentar lagi akan ada orang yang datang dan membuat kehidupan Marla tak lagi nyaman. Tak mau kalah, Marla kemudian mendatangi Sam dan meminta agar Marla diperlakukan lebih ketat lagi, diberikan banyak obat bius dan tidak diperbolehkan untuk berlama-lama di luar kamar. No solids, just oatmeal and soup. No games, no TV, and only 30 minutes a day out of her room.
Beberapa hari kemudian, Dean membawa Marla ke persidangan untuk mengajukan banding sekaligus membongkar bahwa selama ini Dr. Karen dan Marla telah bekerja sama memanfaatkan para lansia. Lagi-lagi, Marla dengan santainya mampu menepis semua tuduhan tersebut dengan mengatakan jika saksi yang dibawa Dean tidak kompeten karena telah dipecat akibat lalai dalam bekerja. Menurut Marla, bisa saja perawat tersebut memberi kesaksian palsu karena sakit hati telah dipecat dari pekerjaannya. Marla juga sangat yakin jika Dean adalah pengacara gadungan karena selama ini Jennifer tidak punya catatan yang mengatakan dirinya punya pengacara pribadi. Hakim pun setuju dengan ucapan Marla sehingga sidang dihentikan sampai Dean bisa membuktikan dirinya sebagai pengacara sah yang mewakili Jennifer. Extremely worried about Jennifer and the outrageous treatment she's been given. And who are these concerned parties? I'm not at liberty to reveal that information. Kegagalan tersebut membuat Ramon menggunakan cara paksa, yaitu menugaskan Alexi untuk menjemput langsung Jennifer, sementara dirinya menunggu dan memperhatikan dari luar. Awalnya semua berjalan lancar. Alexi berhasil masuk dan menemui Sam dengan berpura-pura akan menitipkan orang tuanya di panti tersebut. Alexi kemudian mengatakan jika Jennifer, yaitu teman ayahnya, juga tinggal di sana dan Alexi ingin bertemu untuk menyapanya. Keadaan di panti menjadi sangat kacau. Semua pintu keluar dikunci dan beberapa satpam segera dikerahkan untuk menghentikan Alexi dan anak buahnya yang sedang mencari Jennifer. Di saat yang sama, Marla mendapat kabar bahwa Jennifer Peterson bukanlah identitas asli Jennifer. Ia menggunakan identitas seorang balita yang meninggal akibat polio pada tahun 49. Sayangnya guys, pembicaraan itu tak berlangsung lama karena tiba-tiba pihak panti menelpon dan meminta Marla untuk segera datang. Rencana Ramon untuk menjemput paksa ibunya hampir saja berhasil, namun sayangnya Marla keburu datang dan disusul dengan beberapa mobil polisi. Ketika Alexi hampir berhasil keluar, ia diserang secara mendadak, begitupun dengan Jennifer yang tinggal beberapa langkah lagi sampai di mobil Ramon. Ramon pun hanya bisa pasrah dan menahan emosinya, karena lagi-lagi Marla menggagalkan rencananya. Kepolisian pun akhirnya bisa mengungkap jika Alexi adalah seorang buronan yang bekerja sebagai anak buah mafia bernama Ramon. Seharusnya Alexi dan Ramon telah mati dalam kebakaran beberapa tahun yang lalu dan kepolisian sangat berterima kasih kepada Marla yang secara tidak langsung telah menemukannya. Awalnya informasi tersebut tak begitu membuat Marla khawatir sampai kemudian muncul berita yang mengatakan Dr. Karen ditemukan tewas di kliniknya. Marla seketika langsung teringat dengan Lisa dan pulang untuk mengeceknya. Syukurnya Lisa masih aman, namun Lisa tampak sangat ketakutan karena menurutnya kematian Karen berkaitan dengan Jennifer serta mafia yang dikatakan polisi. Marla sendiri tak begitu percaya karena bisa saja Karen punya masalah dengan orang lain. Namun Lisa tak mau ambil resiko dan memaksa Marla untuk segera mencari tempat tinggal baru. Into a care home. They're the Russian mafia, Marla. Ex-Russian mafia. Marla, pack a fucking bag. Esoknya, Marla datang menemui Jennifer untuk menanyakan apakah Alexi adalah anaknya atau bukan. Jennifer hanya tersenyum dan membantahnya. Kemudian ia mengancam jika Marla akan menjadi target selanjutnya setelah Dr. Karen. Marla yang tak terima pun kemudian menjebak Jennifer dengan membiarkannya emosi dan mencekiknya. Perbuatan itu terekam CCTV, lalu rekamannya dibawa ke persidangan sebagai bukti untuk memindahkan Jennifer ke rumah sakit jiwa. Her doctor and I recommend that she be moved immediately to a secure psychiatric facility. Ancaman dari Jennifer ternyata terbukti. Tanpa disadari, orang suruhan Ramon menculik Marla dengan cara membius dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Marla kemudian dibawa ke suatu tempat dan dihadapkan langsung dengan Ramon. Dengan kondisi yang sudah terjepit pun, Marla masih berani mengatakan bahwa selama ini ia menjalankan bisnis tersebut sudah tahu resikonya dan takkan pernah menyerah jika Ramon hanya mengancam akan membunuhnya. Menurutnya, untuk menjadi sukses dan hidup kaya raya harus berani dan tak perlu menjadi orang jujur, apalagi punya empati yang tidak menghasilkan apa-apa. Ramon tentu tak menyangka dengan jawaban Marla, apalagi Marla masih berani meminta uang tebusan sebesar $10 juta. Marla sangat yakin Jennifer takkan mudah dibebaskan jika tanpa bantuannya, dan lagi Ramon akan kehilangan seluruh berlian yang sudah ia sembunyikan. Namun guys, Ramon tak peduli dan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Marla dengan membuat kematiannya seolah-olah kecelakaan. Marla kemudian dibius dan dimasukkan ke dalam mobil yang kemudian dilajukan dengan kecepatan penuh menuju jurang.
Walaupun tidak mudah, akhirnya Marla berhasil menjebol kaca belakang lalu keluar dan berusaha berenang ke permukaan. Ia pun kemudian berjalan dan beruntung tak jauh dari sana ada minimarket sehingga Marla bisa cepat-cepat mengganti pakaiannya dan meminjam HP untuk menanyakan kondisi Lisa. Marla seketika langsung curiga dan benar saja sesampainya di rumah ia terkejut ketika melihat pintu yang rusak dan menemukan Lisa tak sadarkan diri di dapur dengan kondisi ruangan dipenuhi gas yang sangat menyengat. Marla kemudian menariknya keluar dan beruntungnya Lisa masih bisa disadarkan dan mereka berdua pun segera pergi ke tempat yang aman. Semua perlakuan Ramon nyatanya tak membuat Marla menyerah. Ia justru berencana untuk menyelesaikannya daripada harus kabur dan merasa dikejar-kejar nantinya. Dengan bekal plat nomor mobil yang Marla ingat, Lisa kemudian menelpon sahabatnya dan berhasil mengantarkannya ke sebuah alamat. Dari sana, keduanya membuntuti mobil yang dibawa supir Ramon, kemudian berhenti di sebuah gedung perkantoran besar yang tidak semua orang bisa masuk ke sana. Dengan menggunakan rambut dan gaya yang berbeda, Marla pun bisa masuk dan berhasil mengelabui supir Ramon yang sedang menunggu di parkiran. Setelah supirnya dilumpuhkan, Ramon yang tak menyadarinya juga dengan mudah dibius. Ramon kemudian diculik dan dibawa ke jalur pelari yang ada di hutan. Di tempat sepi tersebut, Ramon diberi obat bius dengan dosis yang sangat banyak dan digeletakkan begitu saja dengan keadaan telanjang. Marla melakukan itu sengaja karena inti dari rencana balas dendamnya adalah ketika Ramon masuk ke rumah sakit setelah ditemukan oleh seorang pelari. Ketika Ramon tersadar dan sudah tak berdaya, Marla dengan senangnya mengatakan bahwa dirinya kini adalah wali yang sah karena Ramon merupakan pasien yang tidak punya identitas. Dengan begitu, Marla bisa dengan mudah melakukan apapun, kecuali Ramon bersedia memberikan uang yang diminta yaitu $10 juta. Awalnya Ramon diam dan berpikir, namun pada akhirnya ia mengalah dan bersedia memberikan uang yang diminta dengan jaminan ia dan ibunya lepas dari perwalian. Namun setelahnya, Ramon mengajukan alternatif lain. Ia menawarkan diri menjadi mitra bisnis untuk mendanai Marla membuat korporasi perwalian secara internasional dan Marla bisa menjadi pemiliknya. Tak hanya membuat panti jompo, tetapi juga pusat pelatihan, perusahaan asuransi, pelayanan medis dan semua hal yang menunjang dengan bisnis tersebut agar bisa menjadi satu-satunya yang ada di pasar. Marla tentu tergoda karena pada dasarnya itulah yang selama ini ia inginkan untuk menjadi kaya raya. Akhirnya keduanya pun sepakat dan tak lama setelah itu Marla membebaskan Jennifer sehingga bisa bertemu kembali dengan Ramon. Perusahaan Marla berkembang dengan sangat cepat dari mulai kantornya yang semakin besar, jalannya pusat pelatihan perwalian dan ia juga punya fasilitas medis khusus yang memproduksi berbagai obat-obatan untuk para lansia. Namanya langsung tersorot oleh banyak media. Ia banyak diundang wawancara termasuk juga menjadi highlight di banyak majalah bisnis. Dengan semua pencapaian dan hartanya yang semakin banyak, Marla kemudian menikahi Lisa dan hidup dengan berbagai kemewahan. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama karena siapa yang menduga Alex tiba-tiba datang lalu menembak Marla tepat setelah ia menyelesaikan sebuah wawancara. Alex ternyata selama ini masih menyimpan dendam, ditambah ibunya meninggal sendirian di panti jompo sementara dirinya yang tak pernah diizinkan untuk melihatnya. My mom died! Help! Help! You never let me see her. She died in there alone, you fucking bitch. Dari film ini kita bisa belajar bahwa banyak pembisnis pintar di luar sana, tetapi sayangnya tidak jujur. Bagi mereka, yang penting adalah mengumpulkan uang dan uang, tak peduli apakah uang tersebut kotor ataupun bersih. Apa yang Marla tanam dan itulah yang dia tuai. Semoga guys, cerita kali ini bisa menghibur kalian dan bisa memberi sedikit pelajaran untuk kita semua. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.